Pukul 6 pagi, mereka pun kembali bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju pintu hutan. Setelah sebelumnya mereka sarapan dengan makanan yang mereka masak semalam. Karena penasaran, Unyil mencoba kembali ke gubuk tempat mereka bertemu orang asing semalam. Apa yang Unyil lihat pagi itu benar-benar di luar nalar. Dipan tempat mereka duduk semalam tidak ada. Dan tungku tempat Opik memasak juga sepertinya telah cukup lama tidak dijadikan tempat perapian. Tidak ada tanda-tanda pernah dipakai semalam. Bukannya kita di sini semalam, Bang Nyil? Ayo kita pergi, Pik. Dan kembali mereka memapa Jeko yang nampak pucat. Kakinya agak mengering, tapi semakin membengkak. Langkah demi langkah kecil mereka menuruni gunung. Ilalang yang tumbuh setinggi lutut cukup menyiksa bagi Jeko. Kakinya yang patah tergores sisi daun ilalang yang tajam. Ia pun merasakan perih dan gatal. Sabar Bang ya, dikit lagi kita keluar dari hutan ini. Sebentar lagi kita akan sampai di perkebunan warga, kata Unyil menguatkan. Tinggal turunan satu lagi yang agak curam dan kita seberangi sungai. Sebelum keluar dari hutan, mereka pun bertemu pemburu babi hutan. Lantas pemburu itu pun segera memberikan pertolongan kepada mereka dan memanggil teman-temannya untuk memandu Jeko yang nampak semakin lemah untuk keluar dari hutan. Salah seorang dari mereka menghubungi pihak balai dan menginformasikan adanya pendaki yang terluka. Dan singkatnya setelah mereka tiba di pintu hutan, nampak ambulan yang menanti kedatangan Jeko. Jeko pun langsung dibawa ke salah satu rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Di atas sana ada yang jatuh juga, Pak. Sepertinya tidak selamat. Unyil mencoba memberikan informasi, dan informasi itu pun segera menyebar luas. Sementara itu, di atas tebing letter Z, terdengar suara tubuh Bang Ron yang jatuh dan menghempas batuan tebing cadas. Tubuhnya tergeletak di dasar jurang yang tersamar kabut. Bang Ron jatuh, teriak Alit. Astaga, ya Allah Bang. Alit pun melepas kere yang dibawanya dan segera menuruni tebing secara perlahan, yang disusul oleh Ibnu dan Fadli. Hati-hati bro, curam tebingnya nih, licin, kata Alit mengingatkan. Gimana dengan dia dan Zara? Ibnu nampak khawatir. Mereka aman di atas. Hari pun semakin gelap. Perjalanan menuju dasar jurang bisa memakan waktu hingga 2 jam. Jika dalam kondisi gelap dan licin, maka waktu yang dibutuhkan bisa lebih dari itu. Situasi benar-benar kacau. Tak ada satupun di antara mereka yang mempunyai pengalaman tentang Gunung Rinjani selain Bang Ron. Sementara di bibir tebing, dia dan Zahra terkena syok hebat. Mereka hanya terdiam dan tak mampu beranjak. Keadaan ini benar-benar mengejutkan jantung mereka sampai terasa menendang tulang dada. Menuruni tebing jalur selatan lebih berbahaya dibanding memanjatnya. Saat melihat ke bawah, pandangan serasa berayun. Apa mungkin Bang Ron bisa selamat, Lid? Tanya Ibnu. Saya ragu, ini tinggi sekali, Nu. Semoga ada keajaiban. Istighfar yang tak henti-hentinya mereka lantunkan saat menuruni tebing. Tapi di tengah perjalanan turun, hujan dan angin kencang datang menyapa. Kayaknya gak mungkin kita lanjut turun bro, bahaya. Anginnya kencang dan hujannya juga lebat. Fadli yang berada pada posisi belakang mengingatkan agar jangan sampai terjadi kesalahan fatal karena mengabaikan faktor alam, bahwa alam Rinjani tak bisa diprediksi. Lebih baik kita kembali ke atas dulu. Kita jemput dia dan Zahra. Besok pagi kita turun sama-sama. Kita jangan saling meninggalkan. Pesan Bang Ron terngiang jelas di telinga Fadli. Akhirnya karena kondisi fisik yang lelah dan medan yang menjadi lebih berbahaya, memaksa mereka kembali naik ke jalur yang lebih landai dan memastikan kondisi dia dan Zahra.
Alam terus melempar mereka dengan hujan dan angin dingin. Mereka harus segera memberi asupan untuk tubuh mereka, karena otak akan jadi tak logis tanpa logistik. Mereka pun terus memanjat, hingga akhirnya mendapati dia yang sedang memeluk erat Zahra. Astaga dia, Zahra pingsan bang. Dan segera Fadli pun mengeluarkan jas hujan, lalu menutupi tubuh Zahra untuk mencegah keadaan lebih parah. Kondisi ini benar-benar membuat mereka harus survive dengan pijakan tebing selebar 3 jengkal berbatas jurang. Otak pun berpikir keras hingga tenaga terkuras. Mereka pun membaringkan tubuh Zahra pada pijakan berbatas maut dengan penjagaan yang ekstra. "Nu, air masih cukup gak? Masih 2 botol. Oke, kita lakukan apa yang kita bisa. Gas masih cukup dan parafin masih ada. Kita bisa bikin api untuk masak air sama masak." Kemudian mereka pun duduk berbaris, mengikuti garis pijakan tebing dengan kaki menggantung pada bibir jurang yang tersenyum. "Mata tetap awas ya." "Kita gimana?" Sambil menangis, dia mencoba bicara dengan suara pelan. Alit mencoba menenangkannya. "Kita akan aman. Tenang ya. Malam ini kita bermalam di sini." "Ibu." Dia menangis sesenggukan. "Kita pasti keluar dari sini. Kita tunggu terang. Tunggu bantuan datang." "Bang Alit, aku ingat ibuku, Bang." "Iya, besok kita pasti keluar dari sini. Bantuan sedang datang." Alit pun mencoba menenangkan dia yang nampak drop. "Lid, kita masak mie saja ya biar cepat. Sementara nunggu mie matang, ini kita ganjal dulu. Ini sudah kubuatkan energen, yang penting anget dulu ya." Rara, ayo bangun." Alit pun mencoba menyadarkan Zahra yang masih tak sadar. Dia coba pangguk kepalanya. Perlahan pun dia bergerak dari sandarannya, lalu memangku kepala Zahra. Ayo minum pelan dulu ya." Alit mencoba memasukkan minuman hangat ke mulut Zahra. Perlahan Zahra pun menggerakkan jemari dan bibirnya. Terlihat kristal bening yang menetes dari matanya. Ia pun mencoba membuka mata. "Bang Alit, kita di mana? Jangan bicara dulu ya, istirahat saja." Lalu Zahra pun kembali memejamkan mata dan berharap setelah terbangun, keadaan akan membaik. "Lebih baik kita di sini saja dulu ya. Besok pagi kita coba untuk turun lagi ke danau. Sekarang kita istirahat dulu sebisa kita," kata Alit sambil mengeluarkan sleeping bag dari dalam kerilnya. "Aku nyesel lewat sini. Harusnya kita lewat Senaru atau Sembalun. Kalau begini sekarang gimana? Kalian aja nih yang mau pulang lewat sini," ucap Ibnu agak ketus seolah menyalahkan. Yang terlihat raut sesal di wajahnya. "Lu tenang bro. Gak ada satu dari kita yang ingin hal ini terjadi. Ini di luar kemampuan kita. Kita ini tim, jadi jangan saling menyalahkan." Fadli membalas dengan suara yang agak keras. "Kamu aja yang sabar. Bayangkan sekarang, kita terjebak di atas tebing. Mau turun bahaya, mau naik juga bahaya. Dan di bawah sana, kita nggak tahu gimana kondisi teman kita. Ya tapi kamu jangan nyalain kami juga dong." "Udah, bisa diem gak sih? Kita ini tim, gak usah saling nyalahin." Dia menyela, karena omongan yang sudah semakin keras bisa menjadi masalah baru. Semua anggota tim saat itu benar-benar dalam keadaan lelah, lapar, ngantuk dan kedinginan. Saat perut tak terisi logistik, maka otak pun tak mampu berpikir logis. Emosi akan sangat mudah tersulut dan membara. Teman pun bisa seketika menjadi rival, bahkan mangsa. "Semuanya tenang ya. Yang terpenting saat ini adalah kita istirahat. Ibnu, aku mohon sabar. Insya Allah kita pasti segera keluar dari tempat ini." Dan Fadli, "Udah stop ya, jangan dijawab." Alit mencoba menengahi. Tak ada satupun dari mereka dapat beristirahat dengan lega malam itu. Tempat mereka duduk dan bersandar
hanya berupa sebuah jalur padat tebing yang berbatas dasar Kawah Rinjani. Zahra yang tadinya memejamkan mata, sekarang terjaga karena mendengar guru sesekali menyala keringat, dan kilat pun menawarkan pandangan sekilas. Sesosok bayangan hitam mengintai dari pelawangan Segara Muncar yang berada di sebelah tenggara puncak Rinjani. Segara Muncar identik dengan mitos yang berkembang di sebagian masyarakat Lombok terkait dengan istana Dewi Anjani. Segara Muncar merupakan kawah mati berupa lautan pasir yang sangat luas dan gersang. Bang, seperti ada orang di atas sana. Mungkin itu bantuan. Gak mungkin ada orang di atas sana, Ra. Alit menimpali. Tak ada satupun dari tim yang melihat bayangan itu. Hanya Zahra seorang. Ayo istirahat. Setelah pagi kita butuh tenaga untuk turun lagi, untuk memastikan keadaan Bang Ron. Zahra terus menatap ke arah pelawangan tersebut. Segaris cahaya mentari pagi menyinari pucuk Rinjani yang kemudian perlahan meninggi. Karena hujan semalam, pohon-pohon masih nampak merunduk. Tebing yang lembab mulai terhangatkan, dan kini nampak berasap membawa aroma patricor yang menyelinap ke rongga hidung. Teman-teman, kita tunggu matahari meninggi dulu ya, baru kita turun. Sekarang tebing dan pijakan pasti masih agak licin. Kita jangan ambil risiko. Alit sebagai orang yang lebih tua mengambil alih posisi tim leader. Kini ia bertanggung jawab atas teman-temannya itu. Sesaat sebelum beranjak menuruni tebing, Zahra terserang mountain sickness atau biasa dikenal di kalangan pendaki, AMS. Zahra tertunduk dengan tangan kiri memegang lututnya. Kamu baik-baik saja, Rah? Aku pusing, Mbak. Pegangin. Kayaknya dia terkena mountain sickness. Alit pun bertindak cepat. Karena mengalami mountain sickness di tebing bisa berakibat fatal. Zahra pun akhirnya digamblok di punggung Alit agar dapat segera menuruni tebing supaya segera mendapati cukup oksigen. Perlahan, Alit pun membawanya menuruni tebing. 15 menit kemudian, Zahra pun mulai membaik. Bang Alit cukup. Kayaknya udah mendingan. Iya, tapi abang papa ya. AMS merupakan penyakit yang lazim terjadi di gunung karena kadar oksigen dan tekanan udara yang rendah. Pada kasus ringan, AMS dapat menyebabkan mual, muntah, pusing, sesak nafas, dan pingsan. Tapi pada kasus berat, AMS dapat menyebabkan edema otak, edema paru, bahkan kematian. Karena kondisi tubuh tidak mampu menyesuaikan diri terhadap ketinggian dengan kadar oksigen yang terlalu rendah. Jadi kita harus nunggu bantuan di danau nih. Ibnu seakan ingin segera pergi tanpa memastikan kondisi Bang Ron. Fadli pun agak tidak senang saat itu dengan nada bicara Ibnu yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Ya, kita nggak mungkin tinggalkan teman. Toh kita ini satu tim. Kalau ternyata Bang Ron masih hidup dan lagi menunggu kita untuk datang membantu, gimana? Iya, tapi kita turun dulu ke pintu hutan dan cari bantuan, bro. Terus mau ninggalin Bang Ron? Kalau kamu mau turun aja duluan sana ke pintu hutan. Jangan ajak kami. Kami akan turun memastikan keadaan Bang Ron dan menunggu sampai bantuan datang. Fadli agak ketus menanggapi Ibnu. Brengsek, kamu kok nyolot sih? Fadli dan Ibnu sudah sama-sama emosi. Mereka pun berhenti dan mata saling menatap tajam jauh ke retina masing-masing. Dengan segera Alit melerai mereka. Tidak bisa dibayangkan mereka baku pukul di atas ketinggian seperti ini. Kalian apa-apaan sih? Kalian mau berkelahi? Ayo lanjutkan. Siapa tahu setelah salah satu dari kalian jatuh kalian puas. Alit tampak geram melihat teman-temannya mulai tak terkontrol karena rasa lelah dan tekanan batin yang luar biasa. Setelah tampak tenang, mereka pun melanjutkan perjalanan.
Langkah demi langkah mereka pijakan, menuruni trek yang sangat terjal di kondisi panas yang begitu terik. Memang sulit memprediksi cuaca di gunung. Setelah semalam diguyur air langit, kini dahi-dahi mereka mengkerut menahan panas, dengan asin keringat sesekali tercicipi. Semakin tengah hari, terik semesta menyengat hebat. Daun rumput liar melinting, seakan menyembunyikan tubuh daunnya dari panas semesta. Dandelion-dandelion terbang terbawa angin menemani perjalanan mereka, kemudian terbang jauh ke atas mengikuti arus angin. Katak-katak hutan berwarna merah dan kuning bersembunyi pada rekahan tebing berlindung dari panas. Warna cerah mempesona pada rekahan itu adalah pelangi-pelangi kematian karena kadar racun yang tinggi pada kulitnya. Hampir 3 jam mereka menuruni trek tersebut dan mereka merasakan lelah yang sangat, ditambah terik yang menyengat kulit. Karena panas yang menyengat, Ibnu bersandar di bawah tumbuhan semak yang orang barat biasa menyebutnya gimpi, atau orang lokal menyebutnya jelatang bulan atau jelatang api. Gimpi merupakan spesies tanaman beracun yang ditumbuhi bulu-bulu halus pada permukaan daun dan batangnya. Jika terkena kulit, maka akan terasa sangat gatal dan panas, seperti gigitan ribuan semut api. Tumbuhan semak gimpi dapat tumbuh hingga 2 meter dengan ciri-ciri daun serupa daun waru, tapi agak lebar dan ditumbuhi bulu halus. Panas banget ya. Akhirnya kita sampai danau lagi. Ibnu pun melepas keril dan membuka bajunya, lalu memetik beberapa lembar daun tumbuhan gimpi. Ia mengipas-ngipaskan daun tersebut ke dada dan mengenai wajahnya. 1 menit kemudian, racun tumbuhan gimpi pun mulai bereaksi. Aduh, tolong liatin dong, keningku digigit semut nih. Dia pun melihat kening Ibnu, tapi tidak melihat adanya semut. Gak ada apa-apa. Beneran gatel nih. Duh, panas. Semua anggota tim pun kebingungan atas apa yang terjadi kepada Ibnu. Perjalanan yang mereka rasakan benar-benar seperti ujian yang bertubi-tubi. Bangron pun belum mereka temukan. Balsem, minyak kayu putih, hingga alkohol tidak mempan mengatasi rasa gatal dan panas yang sangat pada tubuh Ibnu itu. Bahkan mata sebelah kanan Ibnu tak terlihat karena kedua kelopak matanya membengkak dan bibirnya pun melebar 2 kali lipat. Masih beruntung bulu-bulu halus gimpi tidak terhirup. Jika masuk ke paru-paru, Ibnu bisa saja sesak nafas, bahkan tewas. Ibnu pun nampak sempoyongan karena reaksi alergi yang hebat dan nampak sulit bernafas. Ayo ke bawah pohon itu. Dia menunjuk salah satu pohon cemara yang paling teduh untuk membaringkan tubuh Ibnu. Fadli pun segera membopong Ibnu ke bawah pohon cemara itu. Mereka benar-benar bingung apa yang harus dilakukannya. Alit pun bingung. Di otaknya hanya terfikir air untuk kompres. Kita coba kompres dulu deh pakai air panas. Dia minta tolong masak air ya. Zahra bantu aku masak ya sekalian. Dia Zahra, agar tidak banyak waktu terbuang. Aku sama Fadli cari posisi Bangron ya. Dan kalian rawat Ibnu. Perintah Alit agar dapat segera menemukan Bangron. Berjam-jam mencari. Pukul 4:30 sore, Bangron pun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di atas bebatuan dan tertahan pohon cemara yang sudah mati. Nampak bekas darah yang mengucur dari kepalanya yang terbelah. Batu di bawahnya pun berwarna merah gelap yang tertutupi darah yang mengering. Alit dan Fadli pun tak mampu membendung air mata atas kepergian teman seperjalanannya. Sambil terisak, mereka pun menutupi jasad Bangron dengan jas hujan dan karimat yang biasa digunakan pendaki. Kita harus diam di sini sampai bantuan datang. Kita juga harus temenin Bangron agar tidak ditemukan binatang, ucap Alit sesegukan yang melihat kondisi sahabatnya. Semua terasa seperti tidak nyata bagi Alit yang sangat dekat dengan Bangron.
Bang Ron meninggalkan kita dan cintanya di kota yang sebulan lagi akan disahkan. Ia pun tak mampu membawanya turut serta ke alam berikutnya. Kawah Rinjani menjadi tempat di mana cerita tentang sahabat, cita, dan cinta diendapkan. Selamat jalan, Bang Ron. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kisah ini masih teramat panjang. Penasaran? Temukan jawabannya di novel Pendakian Jalur Selatan Rinjani. Banyak pelajaran yang akan kita petik dan banyak ilmu-ilmu yang akan kita temukan. Misteri pun masih belum terungkap. Lebih baik mati dalam keadaan tahu daripada harus mati dalam keadaan penasaran. Untuk link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi ya bre. Banyak cerita yang akan terungkap, banyak cerita yang akan diungkap. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Salam permistisan duniawi, salam lestari.